Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah topik yang lumayan banyak ditanyakan orang ke gue, baik di Instagram maupun di YouTube teman-teman, yaitu iPhone sejutaan di tahun 2024 itu masih bisa dipakai atau enggak teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara detail, jadi tanpa banyak basa-basi, let's go. Oke guys, jadi pertanyaannya itu adalah iPhone sejutaan di 2024 tuh masih bisa dipakai atau enggak? Kalau gua boleh koreksi, gua bakal nanya kayak gini. iPhone sejutaan di 2024 itu masih worth it nggak buat dipakai? Nah, jadi di sini kalau gua boleh jawab teman-teman dari perspektif gua secara pribadi dan pengalaman gua pakai iPhone selama ini. Sebenarnya kalau misalkan iPhone sejutaan itu kalian beli unitnya itu normal, part-partnya juga mungkin masih bagus lah ya, walaupun udah pernah diganti tapi masih berfungsi dengan normal. Dari sisi fungsional sebenarnya nggak ada masalah sama sekali teman-teman, karena untuk smartphone sejutaan terutama untuk iPhone itu masih bisa SMS-an, masih bisa iMessage, masih bisa nelpon juga, masih bisa juga untuk WhatsApp-an teman-teman. Selama 4 fungsi ini berfungsi dengan normal, dan terakhir kali yang nomor 5 itu adalah dari sisi kameranya masih lancar, gue rasa nggak ada masalah sama sekali ya pakai iPhone sejutaan di tahun 2024. Tapi di sini gue akan telaah lebih detail karena untuk iPhone sejutaan di 2024 itu banyak banget macamnya teman-teman. Nah, contohnya adalah mulai dari iPhone 6 dan iPhone 6s yang menurut gue secara pribadi sampai detik ini itu masih banyak banget ya orang yang menggunakan iPhone 6 dan 6s sebagai senjata utama mereka. Jangan diremehin teman-teman, karena memang kalau untuk iPhone 6 dan iPhone 6s itu masih bisa kok untuk WhatsApp-an, untuk buka Instagram, dan untuk foto-foto ringan itu sebenarnya masih lancar-lancar aja teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 6s dan juga iPhone 6 itu range harganya tuh kalau untuk iPhone 6 di bawah sejutaan tuh udah mulai banyak yang jual ya, di angka 600 sampai 800 ribu itu paling banyak. Kemudian kalau untuk 6s itu 800 sampai 1,1 sih banyak sih yang gua liatin teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 6 Plus sih itu sejutaan ke atas dikit ya, sekitar 1,1, 1,2. Kemudian kalau untuk 6s Plus paling 1,3, 1,4 itu sih yang bisa gua share ke kalian dari pengalaman gua scrolling di media sosial teman-teman, terutama di komunitas Facebook, karena banyak banget yang jualin iPhone 6 teman-teman. Nah, jadi di sini gue langsung buka ke Facebook gue pengen kasih lihat ke kalian teman-teman kalau untuk iPhone 6s sekarang itu berapa sih harganya. Jadi di sini kita akan buka dulu guys ya, kita ke marketplace di sini. Kemudian kita akan ke iPhone 6. Kita klik di sini. Oke. Jadi di sini langsung gue klik iPhone 6 teman-teman. Nah, ini iPhone 6 64GB no reset. Berarti ini kan dia jualnya tuh yang bypassan teman-teman. Kita skip dulu guys. Jadi ini nah, iPhone 6s 128GB all operator. Nah, 1.100.000. Jadi butuh uang cepat iPhone 6s 128GB. Nah, jadi untuk harga dari 6s 128 tuh harganya sekitar gini teman-teman. Kemudian ini ada yang jual iPhone 6s all operator bebas reset 900.000. Nah, all operator, fingerprint on, kamera depan belakang jernih, tidak getas, speaker on, minus, tombol silent kadang kena kadang enggak. Nah, jadi guys kalau untuk range harganya, kalau untuk iPhone 6 sampai 6s Plus itu range harganya dari angka 600, 800, 800 sejuta sampai 1.200.000. Kalau misalkan untuk 6s Plus yang 128GB itu harganya lumayan teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua, kalau misalkan iPhone 6s dan 6s Plus atau 6 dan 6 Plus itu masih bisa dibeli atau enggak? Masih, tapi worth it atau enggaknya gue bisa bilang enggak worth it lagi teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke iPhone SE 1 atau iPhone SE 2016 ya. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 5s dan bentuknya tuh dan desainnya tuh persis seperti iPhone SE 2016 atau varian SE yang pertama teman-teman. Nah, sama-sama sudah menggunakan chipset A9 juga, sama persis seperti iPhone 6s. Jadi kalau iPhone SE 1 itu nih menurut gue secara pribadi adalah versi murah dari iPhone 6s guys ya. Nah, yang menurut gue secara pribadi sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman. Dari beberapa temen gue mereka masih ada yang pakai SE 1 loh teman-teman, warnanya itu warnanya apa ya, rose gold kalau nggak salah teman-teman. Itu masih oke aja secara sekilas, tapi pas gua ngobrol-ngobrol ke dia bilang ya untuk iPhone SE 1 sih sebenarnya cuma bisa buat WhatsAppan dan juga untuk telepon aja sih teman-teman, dan juga baterainya boros banget. Gue jujur belum pernah pakai iPhone SE 1 atau SE 2016 ini teman-teman. Jadi yang bisa gue share ke kalian sebenarnya kan iPhone 6s sendiri itu bagi gue secara pribadi itu udah nggak worth it lagi. Jadi kalau untuk iPhone SE 1 juga bagi gue secara pribadi ya kalau bisa nanti dulu deh teman-teman, karena menurut gue secara pribadi baterainya juga tuh kecil banget. Kemudian untuk performanya tuh udah nggak kuat lagi diajak ngapa-ngapain. iPhone 6, iPhone 6s itu juga udah menurut gue skip dulu teman-teman. Dan untuk SE 2016 ini juga ya skip aja.
Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke iPhone 7. Jadi pada masanya iPhone 7 ini pas rilis itu keren banget guys, hype-nya tuh naik banget ya. Karena bagi gue secara pribadi iPhone 6s itu bagus banget ya, apalagi iPhone 6 pertama kali rilis itu kan bentuknya beda banget dibandingkan dengan iPhone 5 ya. Jadi keren banget waktu itu, dan pas iPhone 7 ini rilis hype-nya tuh keren banget. Tapi ternyata untuk pemakaian sehari-hari gue rasa untuk iPhone 7 itu perbedaan dengan iPhone 6s itu nggak terlalu jauh teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi iPhone 7 ini sebenarnya keren dari sisi warnanya aja, banyak warna-warninya, dan juga ada peningkatan dari sisi kameranya teman-teman. Tapi yang paling gue nggak suka dari iPhone 7 ini adalah suhu panas yang sangat berlebihan. iPhone 6 dan iPhone 6s itu panas, tapi kalau untuk iPhone 7 itu dia over, jadi kayak setrikaan teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen setrikaan baju, pengen setrika, kalian main aja ini Mobile Legends 3 kali terus kalian bisa setrika baju kalian teman-teman ya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi kalau untuk iPhone 7 ini sendiri itu range harganya tuh di angka 1,5 sampai 1,7 masih ada yang jual teman-teman ya. Nah, jadi di sini gue pengen cek di marketplace Facebook guys ya. Di sini kita langsung ke marketplace dulu. Di sini kita akan cek dulu untuk iPhone SE 1 tadi teman-teman ya, SE 2016. Nah, yang tadi gue bahas. Jadi kalau untuk iPhone SE sendiri ini harganya tuh udah rendah juga teman-teman ya. Nah, iPhone SE Gen 1 di sini kalian bisa lihat sendiri 87% baterainya. Di sini HP aja siap reset all operator, cek sposnya minus fingerprint aja, harganya 8,5. Kemudian ada tulisan di sini iPhone SE Gen 1 32GB, itu harganya nggak jelas teman-teman ya. Kemudian kalau untuk iPhone SE 1 ini, nah iPhone SE generasi 1 32GB, BH 100%, no blokir walaupun inter karena dulu beli belum ada peraturan teman-teman ya. Full set charger ori, kabel data ori, dan dos tinggal headset bonus soft case barang los, harganya 1,5 juta. Jadi menurut gua secara pribadi sayang sih kalian ngeluarin 1,5 juta untuk pemakaian sehari-hari dengan membeli iPhone SE 1 itu teman-temannya. Nah, kemudian di sini kita akan cari untuk iPhone 7. Di sini iPhone 7. Nah, untuk iPhone 7 sendiri ini harganya, nah kita ceknya ini harganya nggak dicantumin. Nah, ini iPhone 7 256GB 1,2 murah banget ya. Oh, ada minusnya dan juga nggak lengkap ya kelengkapannya. Nah, ini teman-teman ya, coba ini iPhone 7 memori 256GB no minus, HP masih mulus. Di sini kita cek butuh uang cepat, nego tipis, mulus, BH 100% awet. Ini kalau misalkan gua nego-negoin 1,5 dapat nih guys ya. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone 7 sendiri walaupun harganya udah murah, tapi gua nggak rekomendasi buat kalian pakai di tahun 2024 ya, karena zaman sekarang itu aplikasi itu mulai berat banget ya untuk dijalanin sama iPhone jadul. Jadi untuk iPhone 6, 6s, iPhone SE 1 dan iPhone 7 gua bisa bilang skip guys ya, udah nggak cocok lagi guys. Oke guys, selanjutnya adalah iPhone 8. Jadi iPhone 8 ini adalah iPhone yang lagi gue pakai sekarang ini teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone 8 ini sendiri sebenarnya kalau untuk di Facebook itu harganya 1,7 sampai 2 jutaan ke atas teman-temannya. Nah, ini contohnya adalah 2,1 juta iPhone 8 64GB yang menurut gue secara pribadi ini masih agak mahal ya. Di sini keterangannya dijual semua fungsi normal, harga nego WA, email, whitelist, aman, dan lain-lain. Jadi kalau untuk fotonya sendiri ini ada boxnya, berarti lengkap guys ya. Nah, kalau menurut gue secara pribadi ini bisa kalian negoin 1,9 dapat lah teman-teman, atau kalau bisa 1,95, kalau bisa lagi 1,85 kalian tawar guys ya. Ya namanya juga kita nawar guys ya. Nah, jadi menurut gue secara pribadi kalau untuk iPhone 8 ini dari pengalaman gue sehari-hari semuanya tuh bisa dilibas dengan lancar teman-temannya. Nah, kalau untuk main Mobile Legends di iPhone 8 lancar banget, nggak ada masalah sama sekali, suhu panas masih aman. Kalau untuk main PUBG di iPhone 8 gue ini suhu panasnya lebih tinggi daripada Mobile Legends, dan juga untuk performanya dia lebih sedikit patah-patah, nggak semulus di Mobile Legends. Jadi gue bisa sharing kalau untuk gaming di iPhone 8 ini sebenarnya oke-oke aja. Apalagi baterai gue ini baru ganti ya 100% pas gue beli kemarin. Jadi masih awet banget, berasa banget awetnya. Gue masih bisa main PUBG 3 game dan juga main Mobile Legends segame teman-temannya sebelum baterainya tuh merah dari angka 100%. Nah, jadi bagi gue secara pribadi kalau misalkan kalian punya duit 1 jutaan, kalau kalian mau beli iPhone ya menurut gue secara pribadi minimal di iPhone 8 atau di iPhone 8 Plus yang harganya di angka masih 2 jutaan ke atas ya. iPhone 8 Plus itu kan kameranya udah 2 teman-temannya. Jadi kalau untuk kamera menurut gue iPhone 8 Plus itu unggul jauh banget dibandingkan dengan iPhone 7 maupun iPhone 7 Plus teman-temannya. Jadi bagi gue secara pribadi sih iPhone 7 itu di compare dengan iPhone 8 jauh banget bedanya. Jadi kalau untuk iPhone 7 dan 7 Plus itu lewat aja teman-teman.
Oke guys, itu yang bisa gue share ke kalian. Kalau kalian nanya ke gue, iPhone sejutaan itu masih bisa dibeli atau masih bisa dipakai nggak sih? Worth it nggak sih di tahun 2024? Menurut gue sebenarnya semua iPhone yang gue sebutin itu masih bisa dipakai. Tapi worth it atau enggaknya gue cuma bisa bilang iPhone 8 yang masih worth it. Masih worth it ya. Bukan yang artinya worth it banget, enggak teman-teman. Tapi masih worth it dipakai di tahun 2024. Mungkin sampai 2 tahun ke depan masih bisa untuk iPhone 8 ini digunakan dalam kehidupan gue sehari-hari teman-teman. Nah, kalau misalkan budget kalian dari 1 sampai 1,9 juta atau maksimal di angka 2 juta, menurut gue secara pribadi take iPhone 8 dengan storage yang paling gede deh, dimaksimalin. Kalau punya gue ini di angka 256 GB, so far enak banget kalau untuk penyimpanan selega itu teman-temannya. Tapi kalau kalian nanya ke gue, bang, gue punya duit 2,5 beli iPhone apa ya kira-kira? Ambil iPhone SE 2020, karena iPhone SE 2020 itu bentuknya persis sama seperti iPhone 8, karena banyak banget yang nanya ke gue, bang, lu pakai SE 2020 ya, padahal sebenarnya gue pakai iPhone 8. Secara sekilas desainnya memang persis banget dengan iPhone SE 2020, bahkan dengan SE 2022 teman-temannya. Nah, SE 2020 itu adalah varian iPhone 11 versi mininya, versi murah. Jadi menurut gue secara pribadi dari performa itu masih lebih tinggi daripada iPhone 8. Tapi untuk sementara gue bisa bilang iPhone 8 ini atau iPhone 8 Plus ya, kalau ada budget sedikit ya 2,3, nah kalian boleh take. Tapi kalau misalkan budget kalian tuh mentok-mentok di angka 2 juta, ambil iPhone 8. Kalau misalkan budget kalian 2,5 juta ke atas, ambil SE 2020 teman-temannya. Nah, itu aja yang bisa gue share ke kalian. Di sini gue share ke kalian biar kalian tuh bisa ngeluarin duit tuh dengan maksimal, tepat guna untuk jangka panjang. Jangan lagi beli iPhone 6, 6s, iPhone 7. Menurut gue secara pribadi itu udah nggak bagus lagi. iPhone 7 Plus juga itu udah nggak bagus lagi, minimal di angka iPhone 8 ke atas teman-temannya. Karena untuk iPhone 8 ini sendiri masih ada dapat update iOS 16-nya guys ya. Nah, sekian video gue kali ini, semoga kalian semua mendapatkan sedikit gambaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.